Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan. Di sini saya ingin menjelaskan materi pengembangan sistem informasi dari bab 9 sampai dengan 15 yang sudah dirangkum. Langsung saja. Bab 9, pengembangan perangkat lunak. Perangkat lunak bersumber dari perangkat lunak komersial dan juga in-house, yaitu perangkat lunak vendor dan perangkat lunak in-house. Dan di sini terdapat pengorganisasian proyek pengembangan perangkat lunak, yaitu 1. Perancangan perangkat lunak, 2. Pengkodean perangkat lunak, 3. Ada jenis bahasa OPP, 4. Ada metode merancang test case, 5. Area yang diuji, 6. Terdapat kesalahan, dan 7. Tahapan pengujian. Masuk bab 10, yaitu SDLC, tahap akhir dalam siklus pengembangan sistem, melibatkan pengintegrasian semua komponen rancangan sistem, termasuk perangkat lunak, pengkonversian sistem total ke operasi. Proses implementasi, yaitu perencanaan dan pengeksekusian. Rencana implementasi adalah formulasi, inci, dan representasi grafik mengenai cara pencapaian implementasi sistem yang akan dilaksanakan. 2. Bagian pokok implementasi. Yang diperlukan adalah persiapan tempat, pelatihan personil, persiapan pembuatan dokumentasi, konversi file dan sistem, peninjauan pasca implementasi. Terdapat juga persiapan tempat. Persiapan yang perlu dipersiapkan adalah ruang, listrik, telepon, koneksi lainnya. Dan yang ketiga adalah pengujian. Di sini pun terdapat pelatihan personil. Yang perlu diberi perhatian adalah personil teknis yang akan mengoperasikan dan memelihara sistem tersebut. Kedua, berbagai pekerja dan supervisor yang akan berinteraksi langsung dengan sistem. Yang ketiga, manajer umum. Yang keempat, pihak luar yang berinteraksi dengan sistem. Teknik dan alat bantu pelatihan, yaitu terdapat perangkat lunak, pelatihan dengan instruktur, pelatihan magang, manual prosedur, dan buku teks. Perangkat lunak pelatihan interaktif, yaitu CBT, ABT, VBT, VOD. Yang kelima ada menyiapkan dokumen. Dokumentasi adalah materi tersebut, materi tertulis, video, audio yang menjabarkan cara beroperasinya sebuah sistem, termasuk pokok, bahasa, dan bahasan yang harus dikuasai oleh pemakai. Di sini terdapat tujuan dokumentasi. Tujuannya adalah untuk pelatihan, penginstruksian, pengkomunikasian, penetapan standar kinerja, dan pemeliharaan sistem. Dalam semua itu harus disiapkannya dokumen. 4 area untuk dokumentasi adalah dokumentasi pemakai, dokumentasi sistem, dokumentasi perangkat lunak, dan dokumentasi operasi. Cara mengkonversi sistem baru adalah proses pengubahan dari sistem lama ke sistem baru. Kompleksitas dalam pengoperasian tergantung pada beberapa faktor, antara lain jenis PL, database perangkat, kendali jaringan, dan prosedur. Metodenya yaitu ada konversi langsung, konversi paralel, konversi PASU. Ke bab 11, yaitu pemeliharaan perangkat lunak. Pemeliharaan sistem berawal begitu sistem baru menjadi operasional dan berakhir masa hidupnya. Di sini pun terdapat macam-macam jenis pemeliharaannya, yaitu pemeliharaan korektif, pemeliharaan adaptif, pemeliharaan penyempurnaan, dan pemeliharaan preventif. Masuk ke siklus hidup pemeliharaan sistem.
Di sini terdapat beberapa siklus hidup pemeliharaan sistem, yaitu tahapan SMLC, memahami permintaan pemeliharaan, mentransformasi permintaan pemeliharaan menjadi pengubahan, kemudian menspesifikasi perubahan, mengembangkan perubahan, menguji perubahan, melatih pengguna, dan mengupdate dokumen. Maintainability, yaitu kemampuan pemeliharaan sistem. Prosedur untuk meningkatkan maintainability adalah menerapkan SDLC dan SWDLC. Kedua, mengspesifikasi definisi data standar. Ketiga, menggunakan bahasa pemrograman standar. Dan keempat, merancang modul-modul yang terstruktur dengan baik. Dalam mengelola pemeliharaan sistem itu harus dibutuhkan caranya menetapkan kegiatan pemeliharaan sistem, mengawali dan merekam kegiatan pemeliharaan sistem tidak terjadwal. Ketiga, menggunakan sistem perangkat lunak dan mengevaluasi aktif pemeliharaan sistem dan mengoptimalkan program pemeliharaan di sistem. Masuk ke bab 12, yaitu perancangan sistem secara umum. 1. Perancangan sistem. Setelah tahap analisis sistem selesai dilakukan, maka analisis sistem telah mendapatkan gambaran dengan jelas apa yang harus dikerjakan. Tahap ini disebut dengan perancangan sistem, dan perancangan sistem dapat dibagi dua bagian, yaitu perancangan sistem secara umum atau perancangan konseptual atau logikal atau perancangan secara makro. Yang kedua, perancangan sistem terinci atau perancangan sistem secara fisik. Yang kedua, pengertian perancangan sistem. Menurut Virgil John Reed atau Ritter 3, tahap setelah analisis dari siklus pengembangan sistem adalah pendefinisian dari kebutuhan fungsional dan persiapan untuk rancang bangun implementasi. Ketiga, yaitu tujuan perancangan sistem. Tahap perancangan atau desain sistem mempunyai dua tujuan utama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem. Yang kedua, untuk memberikan gambaran yang jelas dan rancang bangun yang lengkap kepada pemrogram komputer dan ahli-ahli teknik yang terlibat. Masuk keempat, yaitu personil yang terlibat. Analisis sistem seharusnya melibatkan beberapa personil seperti spesialis pengendalian, personil penjamin kualitas, spesialis komunikasi data, dan pemakai sistem. 5. Perancangan sistem secara umum. Tujuan dari desain sistem secara umum adalah untuk memberikan gambaran secara umum pada user tentang sistem yang baru. Nah, fase analisis sistem merupakan investigasi dan berorientasi ke temuan 3 kategori desain sistem. 1. Global based system. Kedua, group based system. Dan ketiga, local based system. 6. Tahapan perancangan sistem. Tahapan perancangan sistem yaitu terdapat perancangan output. Perancangan output atau keluaran merupakan hal yang tidak dapat diabaikan, karena laporan atau keluaran yang dihasilkan harus memudahkan bagi setiap unsur manusia yang membutuhkannya. Tipe output dapat dibedakan, yaitu eksternal dan internal. Nah, perancangan input. Tujuan dari perancangan input adalah untuk mengefektifkan biaya pemasukan data, untuk mencapai keakuratan yang tinggi, dan menjamin pemasukan data dapat diterima. Proses input dapat melibatkan 2 atau 3 tahapan utama, yaitu data capture, 2 data preparation, 3 data entry. Tipe input data dibedakan menjadi eksternal dan internal. Di sini pun ada alat input direct entry, misalnya MECR,
OCR, OIMR, Digitizer, Image Scanner, POS Device, ATM, MOS, dan Voice Recognition. Perancangan dialog. Tujuan dari perancangan dialog adalah satu, untuk menjaga agar pemasukan data benar. Yang kedua, untuk menjawab pertanyaan yang sering diajukan oleh pemakai. Tipe dialog yaitu dialog aktif. Pemakai mengajukan pertanyaan atau memasukkan data. Dan di sini terdapat perancangan proses sistem. Tujuan dari perancangan proses sistem adalah untuk menjaga agar proses data lancar dan telah teratur sehingga menghasilkan informasi yang benar untuk mengawasi proses dari sistem. Masuk ke perancangan database. Perancangan database dalam sistem informasi disebut dengan database system. Sistem database adalah suatu sistem informasi yang mengintegrasikan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Tipe dari, nah di sini terdapat dua tipe dari file. Satu, file master. Kedua, file input. Ketiga, file laporan. Keempat, file sejarah. Kelima, file backup. Keenam, file kerja. 7, file library. Dan di sini terdapat perancangan kontrol. Tujuannya agar keberadaan sistem setelah diimplementasi dapat memiliki keandalan dalam mencegah kesalahan, kerusakan, serta kegagalan proses sistem. Dan di sini terdapat juga perancangan jaringan. Langkahnya itu membuat segmen bidang usaha, membuat sebuah modelan, mengevaluasi LAN, dan interkoneksi segmen-segmen jaringan. Di sini terdapat topologi yaitu bus steering. Perancangan komputer. Device-nya yaitu input-output, proses penyimpanan. Tekanan perancangan. Perancangan sistem informasi harus memperhatikan sejumlah tekanan, yaitu desain, integrasi, jalur pemakaian, tekanan persaingan, kualitas kegunaan informasi, kebutuhan sistem, kebutuhan pengolahan data, faktor-faktor organisasi, kebutuhan biaya, dan kebutuhan yang lainnya. Masuk ke bab 13 yaitu perancangan sistem terinci. Perancangan output. Tujuannya adalah untuk mengubah data menjadi informasi yang berkualitas dan dapat digunakan. Tujuan akhirnya adalah untuk proses pengembalian keputusan informasi yang berkualitas dan dapat digunakan, meliputi hal berikut ini. 1. Accessibility. Yang kedua, timeliness. Yang ketiga, relevance. Yang keempat, accuracy. Yang kelima, usability. Dan di sini terdapat macam-macam bentuk laporan yang dihasilkan oleh sistem informasi. Yang paling banyak digunakan adalah dalam bentuk tabel, grafik, atau bagan. Nah, laporan untuk level manajemen berbeda, dibuat untuk menerima informasi sesuai dengan permintaan khusus tanpa memberikan detail yang tidak relevan. 1. Laporannya adalah berhierarki. Laporan yang dibuat untuk masing-masing level manajemen untuk menerima informasi sesuai dengan permintaan khusus tanpa memberikan detail yang tidak relevan. Nah, di sini terdapat dua macam laporan berhierarki, yaitu filter report dan responsibility report. Nah, di sini pun terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dalam dasar merancang layar, yaitu organisasi dari layar, judul, spasi, identifikasi judul layar, dan warna. Membuat grafik untuk ilustrasi data, yaitu grafik merupakan suatu cara untuk mengilustrasikan informasi numerik yang dapat dipahami dengan cepat. Ada 4 tool
tools untuk prototype grafik yaitu Spreadsheet, Cash Tool, DBMS, dan FortiHGL. Grafik dibagi-bagi dalam beberapa kategori berdasarkan jenis-jenis informasi yang diinginkan, yaitu scatter graph untuk menunjukkan tren suatu data, line graph menggambarkan fluktuasi melalui waktu, yang ketiga bar graph menunjukkan proporsi atau hubungan kuantitas satu sama lain. Yang keempat, sectograph menggambarkan bagaimana membagi jumlah total. Yang kelima, picture graph menggunakan simbol-simbol atau icon-icon khusus sebagai pengganti bar. Setelah perancangan output, sekarang masuk ke perancangan input. Perancangan input yaitu input perlu direncanakan untuk mengkonversikan data mentah ke dalam informasi yang berguna. Nah, di sini terdapat beberapa kegiatan di bawah ini memakai data mentah atau data input. Yang pertama, insert into, delete from, updates database. Yang kedua, menggabungkan dengan data lain. Yang ketiga, masukkan dan proses langsung jadi output. Yang keempat, menggabungkan dengan data lain. Yang kelima, memulai aksi. Yang keenam, mengadakan dialog dengan sistem. Yang ketujuh, paper form yang digabungkan dengan layar data entry. Yang kedelapan, electronic form. Yang kesembilan, direct entry device. Yang ke-10, codes. Yang ke-11, minus. Yang terakhir yaitu natural lag. Nah, di sini terdapat pengelolaan dan perancangan formulir elektronik. Nah, di sini formulir elektronik dirancang pada sebuah digitizer atau layar video display terminal dari sistem cache. Dan di sini menggunakan beberapa komponen seperti pada formulir, yaitu pembagian area, instruksi, line, box, dan caption. Pengelolaan formulir elektronik. Di sini pun terdapat pengelolaan formulir elektronik, perancangan formulir elektronik, masukkan data secara langsung, dan pengkodean input, dan lain-lain. Masuk bab 14, yaitu perbandingan model waterfall dan prototyping untuk mengembangkan sistem informasi. Judul misalnya, untuk pengembangan sistem informasi, jurnal yaitu SDLC untuk mengembangkan sistem informasi juga. Nah, di sini tujuan penelitian yaitu pemilihan model sesuai dengan topik tugas akhir atau skripsi yang dipilih. Nah, asesmen datanya menggunakan beberapa cara, yaitu deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Nah, metode penelitiannya yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Dan hasil penelitiannya yaitu pada analisis sistem di model waterfall, kebutuhan data harus dianalisis di awal secara lengkap dan menyeluruh. Perubahan atau fungsional akan merubah keseluruhan proses pada tahap berikutnya. Sedangkan pada model prototyping, kebutuhan data dapat ditambah ataupun dikurangi sesuai dengan kebutuhan user ketika dilakukan testing atau testimoninya. Kesimpulannya yaitu jadi
Dapat diketahui karakteristik dari kedua model pengembangan perangkat lunak waterfall dan prototype. Nah, model pengembangan waterfall cocok digunakan untuk sistem atau perangkat lunak yang bersifat generik, dan model pengembangan prototype lebih cocok untuk sistem atau perangkat lunak yang bersifat customized, artinya software yang diciptakan berdasarkan permintaan dan kebutuhan. Kelebihan dari penelitian yaitu penulisan jurnal ini teratur sesuai dengan kaidah pembuatan jurnal. Kedua, penjelasan cukup detail. Ketiga, menggunakan tata bahasa yang sesuai. Keempat, penulis dapat mengembangkan beberapa poin-poin kecil. Yang kelima, menyertakan referensi. Nah, kekurangan dari penelitian yaitu kurangnya validator dalam penelitian jurnal ini. Yang kedua, space penulisan dan jumlah halaman kurang teratur dan sesuai. Yang ketiga, terdapat beberapa istilah yang harus dimengerti. Masuk ke bab 15 yaitu membandingkan model-model pengembangan database. Judul yaitu membandingkan model-model pengembangan database. Jurnalnya yaitu SDLC, membandingkan model-model pengembangan database. Nah, asesmen datanya yaitu menggunakan studi, dokumen, dan komparatif dan asosiatif. Metode penelitian. Nah, metode ini menggunakan capability maturity model yang disingkat biasanya CMM dan SDLC, System Development Life Cycle. Nah, dari hasil penelitian, hasil analisis dari penelitian yang dilakukan adalah win-win spiral model yang merupakan bentuk modifikasi dari spiral model yang biasa. Nah, modifikasi ini dianggap perlu karena pada model yang biasa proses perolehan requirement dianggap hanya sekali, dan klien dianggap dapat memberikan detail-detail yang diperlukan sebagai landasan dan aplikasi yang diminta secara searah. Nah, kesimpulannya melalui perbandingan pengembangan model database tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model yang efektif dan efisien untuk database dengan sedikit siklus pengembangan dapat menggunakan model IRD. Dan yang kedua, sedangkan untuk sistem yang berskala besar dengan database yang kompleks menggunakan model win-win spiral. Yang ketiga, kontribusi dari penelitian ini dapat dimanfaatkan secara langsung untuk penilaian dalam suatu pemodelan pengembangan database yang berdasarkan pada SDLC. Nah, kelebihan penelitian ini yaitu penulis jurnal ini teratur sesuai dengan kaidah. Kedua, penjelasan cukup detail. Ketiga, menggunakan tata bahasa yang sesuai. Yang keempat, penulis dapat mengembangkan beberapa poin-poin kecil. Dan kekurangan peneliti, kurangnya validator. Kedua, space penulisan dan jumlah halaman kurang teratur dan sesuai. Dan yang ketiga, terdapat beberapa istilah yang hanya dimengerti oleh bidang tertentu. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dimaafkan jika ada kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.